混世，都是混世。这是幻境吗？ Cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva, tempat pembahasan alur cerita Donghua yang paling keren sampai ke nenek moyangnya. Kali ini Cakradiva bakal bahas Donghua terbaru yang berjudul Renegade Immortal atau dalam bahasa aslinya disebut Xiani. Donghua satu ini pastinya gak bakal kalah seru lah sama Donghua lainnya yang udah kita bahas gitu ya. Nah karena ini tuh ada kultivasinya guys, ada reinkarnasinya, seru lah pokoknya mah ya. Nah secara garis besar nih Donghua ini tuh bercerita tentang perjalanan kultivasi seorang pemuda bernama Wang Lin yang dikenal sebagai anak cerdas yang tumbuh di tengah keluarga sederhana namun penuh dengan limpahan kasih sayang. Meskipun Wang Lin dan kedua orang tuanya dijauhi dan dipandang sebelah mata oleh anggota keluarga besarnya, namun orang tua Wang Lin selalu menaruh harapan yang tinggi bahwa pada suatu saat nanti Wang Lin bisa menjadi orang hebat yang akan menaikkan derajat keluarga kecil mereka. Sehingga suatu hari tanpa disangka-sangka Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sebuah kesempatan untuk menempuh jalan keabadian di sekte Heng Yu. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati fakta bahwa dirinya hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Tapi meski begitu Wang Lin tidak menyerah dengan kondisi yang dia miliki dan berusaha keras untuk menerobos kekurangannya di jalan keabadian. Nah berhubung emang Donghua baru itu tuh openingnya agak panjang guys, karena kan Cakradiva itu harus menjelaskan sinopsisnya gitu ya. Nah buat tingkatan-tingkatan kultivasinya itu udah Cakradiva cantumin di kolom deskripsi ya guys ya. Nah tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan terjadinya peperangan di masa lalu yang memperebutkan mutiara Tiani yang merupakan salah satu harta karun dari domain Dao yang secara tidak sengaja jatuh ke tangan si Tunan, yakni orang terkuat dari kerajaan Zuku. Menurut kabar yang beredar, mutiara tersebut bisa menembus ke alam abadi kuno sehingga keberadaannya selalu saja diperebutkan oleh orang-orang yang mengincar keabadian. Hingga pada suatu hari peperangan itu memaksa si Tunan untuk menyerahkan mutiara tersebut. Tapi sayangnya sampai titik darah penghabisan si Tunan tidak bersedia menyerahkannya dan lebih memilih untuk mati daripada menghancurkan tubuhnya, sehingga mutiara itu pun terlempar jauh dan tidak menjadi milik siapapun. Beralih ke masa sekarang, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan tokoh utama kita yang bernama Wang Lin yang dikenal sebagai pemuda pintar karena kegemarannya membaca buku-buku pengetahuan. Pemuda yang punya nama panggilan Tizu ini juga sangat senang membantu pekerjaan ayahnya yang merupakan seorang tukang kayu. Namun di tengah kebahagiaan keluarga kecil Wang Lin, suatu hari mereka dikejutkan dengan kedatangan para penagih hutang yang datang tanpa sopan santun sama sekali. Bahkan para penagih hutang itu sengaja mengambil sisa harta berharga milik keluarga Wang Lin yang diperuntukkan bagi keberlangsungan masa depan Wang Lin dalam mengikuti ujian. Melihat tindakan para penagih hutang, Ibu Wang Lin memohon kepada mereka agar hartanya itu tidak dijadikan sebagai alat bayar hutang. Tapi sayangnya para penagih hutang itu tidak mau peduli dan tetap mengambil harta tersebut dari tangan orang tua Wang Lin. Alhasil, kejadian ini pun membuat kedua orang tua Wang Lin sedih dan meratapi ketidakberdayaannya dalam membayar hutang serta dalam memenuhi semua kebutuhan Wang Lin. Melihat kedua orang tuanya sedih, Wang Lin pun mencoba membesarkan hati mereka dengan mengatakan bahwa ia hanya perlu menunggu 1 tahun lagi jika tahun ini tidak bisa ikut ujian. Tidak lama setelah itu paman keempat Wang Lin mengunjungi rumah mereka dan membawa kabar baik, yakni memberitahukan tentang kuota masuk ke sekte Heng Yu yang didapatkan oleh keluarga besar Wang, di mana keluarga besar Wang mendapat 3 kuota mengikuti seleksi yang salah satunya akan diberikan kepada Wang Lin. Untuk itulah paman keempat Wang Lin sangat berharap agar Wang Lin bisa memanfaatkan kesempatan langka itu dengan baik. Namun di sisi lain kabar ini justru membuat kedua orang tua Wang Lin bekerja
kecil hati karena merasa bahwa mereka tidak akan sanggup membuat Wang Ling menempuh jalan keabadian di Sekte Heng Yu karena dinilai terlalu berbahaya. Mereka pun lebih memilih mempersiapkan diri lebih keras lagi agar Wang Ling bisa mengikuti ujian daerah tahun ini. Berbeda dengan pemikiran orang tuanya, Wang Ling justru tergerak untuk mengikuti saran paman keempatnya dalam memanfaatkan kesempatan langka yang datang kepadanya. Di mana saat itu juga Wang Ling memutuskan untuk mengikuti seleksi Sekte Heng Yu agar keluarganya tidak ditindas lagi seperti yang terjadi sebelumnya. Ia pun segera memohon kepada orang tuanya supaya ia diizinkan dalam mengikuti seleksi itu. Melihat permohonan Wang Ling yang sangat sungguh-sungguh, kedua orang tuanya jadi tersentuh dan akhirnya memberikan izin kepada Wang Ling untuk mengikuti seleksi masuk Sekte Heng Yu. Hal ini pun lantas membuat Wang Ling berjanji bahwa ia tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan mereka. Selang beberapa hari, Wang Ling dan kedua orang tuanya datang ke kediaman keluarga besar Wang yang menjadi tempat penjemputan calon peserta seleksi Sekte Heng Yu. Sesampainya di tempat tersebut, Wang Ling dan orang tuanya disambut baik oleh sanak saudara mereka yang kini tidak memandang rendah mereka lagi karena Wang Ling mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Sekte Heng Yu. Kedatangan Wang Ling pun juga disambut baik oleh sepupunya yang bernama Wang Hao yang juga merupakan salah satu peserta seleksi dari keluarga Wang. Lain halnya dengan Wang Hao, sepupunya yang bernama Wang Zhou justru sangat merendahkan Wang Ling karena menilai bahwa Wang Ling tidak punya bakat sama sekali untuk menempuh jalan keabadian. Melihat sikap Wang Zhou seperti itu, Wang Ling tidak terlalu ambil pusing dan lebih memilih untuk mengabaikan perkataannya. Perhatian Wang Ling kemudian teralihkan kepada kerabat yang lain, yaitu ayah Wang Zhou yang tengah berbangga diri karena anaknya direkomendasikan langsung oleh salah satu tetua di Sekte Heng Yu sehingga menyebabkan keluarga Wang mendapat 3 kuota untuk seleksi. Sesaat kemudian semua orang di kediaman keluarga besar Wang lantas dikejutkan dengan kedatangan satu sosok penting yang merupakan utusan dari Sekte Heng Yu, di mana orang tersebut akan menjemput Wang Lin, Wang Zhou, dan Wang Hao untuk segera pergi menuju Sekte Heng Yu dan menjalani proses seleksi. Setelah semuanya siap, utusan yang bernama Sang Xian itu pun mengeluarkan 4 pedang yang akan dipergunakan sebagai kendaraan menuju Sekte Heng Yu. Sebelum pergi, Wang Lin meminta sedikit waktu kepada penjemputnya untuk sekali lagi berpamitan dengan kedua orang tuanya. Setelah mendapat izin, Wang Lin pun segera berpamitan kepada kedua orang tuanya sambil mengatakan bahwa ia akan berusaha keras dalam mengikuti seleksi itu supaya terpilih dan tidak mengecewakan keluarga mereka. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Wang Lin yang tidak ingin anaknya merasa terbebani oleh harapan terdalam mereka itu lantas mengatakan bahwa apapun hasilnya, nanti mereka akan tetap menerima Wang Ling sebagaimana mestinya. Yang bahkan jika Wang Ling gagal dalam seleksi itu, mereka tetap meminta Wang Ling untuk kembali ke rumah tanpa rasa khawatir. Usai berpamitan, Wang Ling dan kedua sepupunya pun pergi menuju Sekte Heng Yu. Sesampainya di Sekte Heng Yu, semua peserta seleksi dikumpulkan di sebuah aula terbuka untuk kemudian dilakukan pemeriksaan satu persatu terkait bakat yang mereka miliki. Di mana bagi orang yang terpilih dan dinyatakan memiliki bakat harus berdiri di sisi kanan para tetua. Sedangkan bagi mereka yang tidak terpilih alias gagal seleksi, maka diharuskan berdiri di sisi kiri. Pada saat itu banyak peserta yang dinyatakan tidak terpilih sehingga memenuhi sisi kiri dari para tetua Sekte Heng Yu. Sampai tibalah giliran Wang Zhou yang diperiksa oleh salah satu tetua dan hasilnya membuat semua orang terkejut karena Wang Zhou bisa lolos dengan bakat alami yang dimilikinya. Sesaat setelah Wang Zhou dinyatakan lolos, tibalah giliran Wang Hao untuk diperiksa. Pada saat itu, Wang Hao menunjukkan kepiawaiannya dalam mengambil hati sang penguji. Di mana saat itu, Wang Hao memuji tetua yang memeriksanya, bahkan menyarankan agar tetua itu beristirahat sejenak sebelum memeriksa bakatnya. Akan tetapi, tetua lebih memilih segera memeriksa bakat Wang Hao yang kemudian diketahui bahwa ternyata Wang Hao tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Heng Yu. Namun meski begitu, Wang Hao bisa membuat tetua itu menerima dirinya dengan memberikan suap berupa barang angka, yaitu Lingzi berumur 300 tahun. Alhasil, peri pun bisa disogok, nggak kita doang ya guys ya. Alhasil, Wang Hao pun diterima tetua itu sebagai pembantunya yang akan bertugas untuk mengurusi pembuatan pil.
Singkat cerita, tibalah giliran Wang Ling untuk diperiksa dan ia pun sangat terkejut ketika mendapati bahwa dirinya tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi murid sekte Heng Yu. Astagfirullahaladzim. Dengan penuh rasa kecewa, Wang Ling pun berjalan menuju barisan orang gagal dan pada saat bersamaan, ingatan tentang kedua orang tuanya bermunculan di kepala Wang Ling. Terlebih lagi, ingatan tentang kedua orang tuanya yang selalu ditindas karena tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Namun sesaat kemudian secercah harapan di hati Wang Ling pun tumbuh lagi ketika mengetahui bahwa ia masih punya kesempatan untuk menjadi murid sekte Heng Yu karena ternyata masih ada ujian tahap kedua yang harus diikuti oleh para peserta yang sebelumnya gagal. Tidak berselang lama, ujian tahap kedua pun dimulai di mana semua peserta diminta untuk melewati akar spiritual dan menaiki tangga spiritual serta harus sampai di puncaknya sebelum matahari terbenam. Jika sampai matahari terbenam mereka belum dapat menyelesaikan ujian itu, maka otomatis mereka gagal dalam seleksi kedua. Tanpa membuang waktu, semua peserta pun mulai memanjat akar spiritual dan bergegas untuk segera menyelesaikan ujian tersebut. Begitu juga dengan Wang Ling yang merasa bahwa ujian tahap kedua ini adalah merupakan satu-satunya kesempatan terakhir yang ia miliki untuk bisa diterima di sekte Heng Yu. Pada saat ujian tahap kedua itu berlangsung, banyak dari para peserta mengalami kesulitan, mulai dari terbakar api hingga tersambar oleh petir yang entah datang dari mana. Alhasil banyak yang mereka yang berjatuhan dan dinyatakan gagal dalam seleksi kedua itu. Di sisi lain ada juga para peserta yang menyerah karena tidak sanggup lagi melewati rintangan, sehingga mereka pun secara sukarela menyatakan diri mundur dari proses seleksi itu sebelum nyawa mereka dalam bahaya. Dan yang menakjubkan, ketika para peserta itu menyatakan diri mereka menyerah, maka dengan cepat bantuan dari panitia seleksi langsung datang menghampiri. Sementara itu Wang Ling tampaknya belum menyerah dan masih berjuang keras meskipun kini kondisi tubuhnya sudah berdarah-darah. Meskipun banyak rekan seperjuangannya telah gagal, Wang Ling tidak terpengaruh sama sekali dan tetap berusaha mati-matian supaya bisa lolos dalam seleksi itu. Hingga pada satu titik, Wang Ling yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan itu terjatuh dari atas tebing ke sebuah lembah yang dipenuhi oleh api-api. Pada saat itu Wang Ling menganggap fenomena tersebut sebagai ilusi sehingga mendorongnya untuk terus maju menuju puncak walaupun api itu melahap tubuhnya. Setelah berjuang cukup lama, Wang Ling akhirnya berhasil keluar dari lembah berapi itu dan dengan segera ia pun berlari menuju ke puncak tangga spiritual di Gunung Xiangxiang. Pada dengan tekad yang kuat serta ketekunannya dalam melewati segala rintangan dalam ujian tahap kedua, Wang Ling berhasil melewati beberapa anak tangga spiritual sehingga membuatnya yakin bahwa kali ini ia akan lolos ujian. Namun yang mengejutkan, di tengah perjalanannya menaiki tangga spiritual itu, Wang Ling tiba-tiba terhenti karena ternyata waktu ujian yang disediakan telah habis, yang otomatis membuatnya gagal untuk kedua kalinya. Dua kali gagal berturut-turut tentu saja membuat Wang Ling kecewa berat, terlebih ketika mendapati bahwa dirinya benar-benar hanya punya bakat di level rata-rata yang jauh berbeda dari sepupunya yang bernama Wang Zhou. Karena kesal, Wang Ling pun terbawa emosi sesaat dan melampiaskannya dengan memaksa untuk masuk ke dalam area puncak. Tapi tanpa diduga tindakan itu malah membuat dirinya celaka dan terlempar dari atas puncak tebing. Akibat terlempar dari atas tebing, Wang Ling kini terdampar di sebuah goa dan sempat kehilangan kesadaran selama beberapa waktu. Namun begitu kesadarannya kembali, Wang Ling menemukan harta karun yang amat berharga, yakni mutiara Tianni yang sempat jadi rebutan sejak ribuan tahun yang lalu yang ada di episode 1. Masih inget kan? Karena penasaran, Wang Ling kemudian meraih mutiara itu dan tanpa diduga keajaiban pun mulai terjadi kepadanya. Di mana saat itu Wang Ling tiba-tiba pindah ke dimensi lain, yakni sebuah tempat yang dinamakan ruang alam mimpi yang tepatnya berada dalam mutiara itu.
Dalam dimensi itu, Wang Lin bertemu dengan jiwa si Tunan yang ternyata selama ini terkurung di dalam mutiara itu. Pada saat itu tubuh Wang Lin hampir saja diambil alih oleh si Tunan yang sangat terobsesi merasakan kembali kebebasan dan hidup sebagai manusia melalui tubuh fisik orang lain. Namun yang mengejutkan, ternyata tubuh Wang Lin gagal diambil alih sehingga membuat si Tunan kebingungan sekaligus merasa kesal. Tapi meski begitu, si Tunan yang masih penasaran terus mencoba lagi dan berkali-kali untuk bisa mengambil alih tubuh Wang Lin. Tapi sayangnya berkali-kali ia mencoba, berkali-kali juga ia harus gagal menguasai tubuh itu. Karena usahanya sia-sia, akhirnya si Tunan berhenti mencoba dan mulai berpikir serta mempertahankan tentang bagaimana bisa orang yang dipilih oleh mutiara itu merupakan seorang pemuda yang kualifikasinya sangat buruk seperti Wang Lin. Di tengah pemikirannya itu, ia kemudian diajak negosiasi oleh Wang Lin yang berusaha membujuk supaya si Tunan mau membantunya dalam berkultivasi. Akan tetapi negosiasi itu tidak membuahkan hasil karena si Tunan menolaknya. Dan mentah-mentah menolaknya hanya karena kualifikasi Wang Lin yang sangat buruk. Alhasil pertemuan ajaib di antara mereka pun harus berakhir dengan dikeluarkannya Wang Lin dari ruang mutiara hingga kembali ke dunia nyata. Setelah dikeluarkan dari dimensi ajaib itu, Wang Lin tiba-tiba mendengar suara tangisan yang sangat familiar dan terdengar tidak jauh dari gua tempatnya terdampar. Dengan segera ia pun menghampiri asal suara itu dan betapa terkejutnya ketika Wang Lin mendapati bahwa sosok yang menangis sambil memanggil namanya itu ternyata adalah ibunya sendiri. Selain ibunya, Wang Lin juga mendapati keberadaan ayahnya yang ditemani oleh orang-orang sekte Heng Yu yang kemudian membawa pergi Wang Lin dari dalam goa. Dan ternyata jatuhnya Wang Lin dari atas tebing ketika gagal seleksi telah menyebabkan semua orang mengira bahwa Wang Lin melakukan percobaan bunuh diri sehingga membuat pihak sekte Heng Yu terganggu dan akhirnya membantu dalam upaya pencarian Wang Lin. Bahkan tanpa diduga, kesalahpahaman itu membuat Wang Lin mendapat pengecualian hingga akhirnya diterima sebagai murid di sekte tersebut. Meskipun Wang Lin diterima sebagai murid sekte Heng Yu karena kesalahannya, ia tidak lantas membuang kesempatan itu dan justru dengan senang hati mengambil kesempatan tersebut sambil bertekad dalam hati bahwa pada suatu hari nanti ia akan membuktikan diri bahwa dirinya pantas menjadi murid sekte Heng Yu. Karena sudah membuat keputusan, saat itu juga Wang Lin kembali berpisah dengan kedua orang tuanya dan mengikuti tetua Sun serta senior Zhang untuk kembali ke sekte Heng Yu secepatnya. Sesampainya di sekte Heng Yu, Wang Lin diberi penjelasan oleh senior Zhang tentang berbagai aturan dasar yang berlaku di sekte Heng Yu, di mana salah satunya terkait warna pakaian yang mewakili status atau tingkatan murid yang ada di sekte itu, yang mana warna merah dan kuning menandakan murid dalam sekte Heng Yu, sedangkan untuk warna abu-abu menandakan murid kehormatan yang levelnya paling rendah di sekte tersebut. Ya kayak babu lah gitu ya. Usai menyampaikan hal itu, Wang Lin kemudian dibawa menuju habitat barunya, yakni sebuah tempat di mana murid berpakaian abu-abu menyandang status sebagai murid sekte Heng Yu. Dan pada saat tersebut Wang Lin dipertemukan dengan senior Liu yang punya julukan sebagai musang kuning karena warna pakaiannya. Setibanya di tempat itu, Wang Lin diminta untuk membereskan barang-barangnya serta diminta untuk menyiapkan barang keperluannya sendiri. Pada saat yang sama, kedatangan Wang Lin ini memancing ejekan dari murid-murid lain yang membahas-bahas tentang Wang Lin masuk ke sekte Heng Yu karena mencoba menghabisi nyawanya sendiri. Akan tetapi, Wang Lin tidak mempedulikan ejekan mereka dan lebih memilih untuk segera membereskan barang-barangnya. Pada saat tersebut, Wang Lin dibantu oleh seorang murid bernama Zhang Hu yang menjadi satu-satunya rekan baik di habitat barunya itu. Tidak berselang lama, musang kuning atau senior Liu membagikan kartu tugas kepada para murid yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan pada keesokan harinya, di mana kertas tugas itu memiliki warna yang bermacam-macam yang tentunya mewakili jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pada saat tersebut, Wang Lin mendapatkan kartu tugas berwarna merah yang menandakan bahwa Wang Lin harus mengangkut air sebanyak 10 tong setiap harinya. Usai pembagian tugas itu, dengan
Dengan polosnya Wang Ling kemudian bertanya kepada senior Liu terkait kapan waktu mereka untuk melakukan latihan atau berkultivasi. Dan ternyata waktu untuk melakukan latihan sama sekali tidak ada karena tentunya semua murid berpakaian abu-abu akan selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah. Malam harinya Wang Lin yang masih penasaran dengan lingkungan barunya itu kemudian bertanya-tanya kepada Zhang Hu tentang mengapa banyak murid yang tidak menginginkan kartu tugas berwarna merah seperti yang dia dapatkan. Alih-alih memberitahu, Zhang Yu hanya mengatakan bahwa Wang Lin akan segera mengetahui alasannya ketika mulai bertugas besok. Dan betapa terkejutnya Wang Lin ketika keesokan harinya menyadari bahwa ternyata yang disebut mengisi air 10 tong itu adalah 10 tong berukuran super jumbo. Tapi meski begitu Wang Ling tidak punya waktu untuk protes dan hanya bisa menjalankan tugas itu seperti yang telah diperintahkan. Setelah berhari-hari menjalani profesi baru sebagai tukang angkut air di sekte Hengyu, Wang Lin merasa sangat kelelahan karena gentong raksasa yang ia isi, airnya itu belum penuh juga. Terlebih lagi sekarang, tangan Wang Lin juga mulai kapalan dan dipenuhi oleh luka-luka yang menyakitkan. Untuk sesaat Wang Lin pun memutuskan beristirahat sejenak dan pada saat tersebut Wang Lin teringat pada Mutiara Tianni yang sempat menyembuhkan lukanya ketika berada di dalam goa. Ia pun terpikir untuk menjadikan mutiara itu sebagai obat untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tangannya dengan cara merendam benda tersebut ke dalam air. Sejak pertemuan ajaib itu, Wang Lin lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya sambil diselingi dengan melakukan uji coba lain terkait keajaiban Mutiara Tianni. Di mana saat itu Wang Lin mulai menyimpan air rendaman mutiara ke dalam labu agar sewaktu-waktu bisa ia minum ketika tubuhnya mulai merasa kelelahan. Alhasil dengan adanya air mujarab ini, Wang Lin dapat melakukan pekerjaannya dengan lancar, bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat. Tapi di sisi lain, situasi ini justru memancing kecurigaan senior Liu yang ternyata diam-diam selalu membutuhkan Wang Lin untuk mengawasi pekerjaannya. Karena adanya kecurigaan itu, suatu hari Wang Ling sampai diserang oleh senior Liu tepat ketika ia sedang melakukan tugasnya sebagai tukang angkut air. Di mana saat itu senior Liu merebut labu berisi air rendaman Mutiara Tianni dan menuduh Wang Ling telah menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Meskipun sebenarnya Wang Ling mengetahui kemana arah pembicaraan senior Liu yang pastinya menyangkut soal keberadaan mutiara itu, tapi pada waktu itu Wang Ling lebih memilih pura-pura tidak tahu supaya kerahasiaan tentang mutiara itu tetap terjaga. Di sisi lain, kejadian ini membuat Wang Ling dimarahi oleh si Tunan karena pemuda yang satu ini seolah tidak memiliki daya sama sekali untuk membuat perlawanan. Hal ini pun lantas membuat si Tunan berinisiatif untuk mengajari Wang Ling cara berkultivasi agar ke depannya Wang Ling bisa lebih menjaga diri dan tentunya bisa membawa keuntungan tersendiri bagi si Tunan. Tanpa menunda waktu, si Tunan pun memberikan arahannya kepada Wang Ling untuk membantunya dalam mencapai tingkat kultivasi tahap pertama, yaitu kondensasi energi lapisan pertama, yang mana hal itu mengharuskan Wang Ling mengumpulkan lebih banyak embun dari Mutiara Tianni yang sesegera mungkin langsung dilaksanakan oleh Wang Ling. Setelah semua persiapan selesai, Wang Ling pun mulai berkultivasi di dalam ruang Mutiara Tianni. Beberapa hari kemudian, senior Liu dikabarkan sedang sibuk dengan berbagai persiapan untuk digelarnya sebuah konferensi pertukaran dengan sekte Suandao. Untuk keperluan pertukaran itu, Tetua Sun yang merupakan salah satu tetua di sekte Hengyu memutuskan keputusan untuk mempromosikan satu murid dari lingkungan Wang Ling supaya naik status menjadi murid berpakaian kuning. Tanpa diduga ternyata orang yang dipromosikan itu adalah Wang Ling, sehingga hal itu pun memancing rasa iri dari murid berpakaian abu-abu lain yang sudah lebih lama berada di sekte Hengyu.
Meskipun sempat merasa bingung dan tidak menyangka akan naik status secepat itu, Wang Ling tetap berusaha bersikap wajar dan menerima kenaikan statusnya dengan penuh rasa syukur. Ia pun segera berterima kasih kepada Tetua Sun yang kemudian memberinya kantong ajaib Doraemon berisi barang-barang berharga sebagai murid baru Tetua Sun. Tidak lama setelah acara pemilihan itu, Wang Ling kemudian menghabiskan sisa waktunya di dalam ruang Mutiara Tianni untuk terus berkultivasi serta meningkatkan kemampuannya dalam bertempur di bawah arahan si Tunan. Pada saat itu Wang Ling sudah bisa menguasai teknik gravitasi yang bisa ia pergunakan ketika menghadapi mara bahaya di dunia fana. Sesaat kemudian, Wang Ling mendengar adanya ribut-ribut di dunia luar yang ternyata berasal dari percecokan antara Zhang Hu dan Senior Liu, di mana saat itu Senior Liu berbuat curang terhadap hasil kerja Zhang Hu, yang kemudian membuat Zhang Hu protes serta mengancam akan melaporkan perbuatan Senior Liu kepada para tetua. Tidak mau dilaporkan, Senior Liu kemudian mengancam balik Zhang Hu bahwa ia akan menghabisi Zhang Hu saat itu juga. Tak lama setelahnya Zhang Hu pun diserang oleh Senior Liu, tapi ternyata ketika teman satu sektenya Zhang Hu dibully oleh Senior Liu dan hampir saja dibunuh, Wang Ling yang mengetahui hal itu segera turun tangan dan menangkis serangan senior jahat. Pada saat yang bersamaan, Zhang Hu yang dipenuhi dendam amarah nekat menusuk Senior Liu dari belakang hingga tewas seketika. Untuk melindungi temannya supaya pembunuhan yang dilakukan tidak diketahui para tua sekte Heng Yu, maka Wang Ling meminta Zhang Hu untuk lari dan dialah yang akan membereskan mayat Senior Liu. Ketika Wang Ling mencoba membereskan tubuh Senior Liu, tiba-tiba Wang Ling yang bingung segera menemui masternya si Tunan di dalam ruang Tianni untuk mencari tahu apakah ada masalah dengan kultivasinya. Si Tunan menjelaskan bahwa ada sejenis racun bernama Hua Ling Chao, di mana apabila seseorang terkena racun ini maka dirinya tidak akan bisa mengkondensasi ki spiritual. Kultivasinya juga tidak bisa bertambah. Sang master menanyakan siapakah orang jahat yang mungkin memberikan racun itu kepada Wang Ling. Wang Ling mulai mengingat kejadian terdekat yang dia alami adalah mendapatkan hadiah pengangkatan murid dari Tetua Sun berupa kantong barang dan pil herbar yang langsung dia telan saat itu juga. Demi bisa menghilangkan racun dalam tubuhnya, Wang Ling bertanya-tanya kepada masternya apakah ada cara selain penawar racun yang bisa digunakan untuk sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuhnya. Dan masternya pun memberikan solusi, yaitu melawan racun dengan racun, di mana proses racun melawan racun akan menyebabkan sakit luar biasa pada tubuh Wang Ling. Tetapi dengan tekad yang kuat, Wang Ling tidak takut apapun, siap menanggung sakit demi untuk tetap bisa berkultivasi. Keesokan harinya semua murid-murid sekte Heng Yu dipanggil untuk berkumpul menyambut rombongan dari sekte Suandao yang akan datang mengikuti kompetisi pertukaran bela diri, di mana sekte Heng Yu yang menjadi tuan rumahnya. Kedatangan sekte Suandao ditandai dengan perubahan fenomena langit yang mendung dan gelap disertai kilatan petir. Sejurus kemudian monster lipan berkaki 1000 menyeruak di tengah awan gelap dan meluncur dengan megahnya membawa para peserta kompetisi dari sekte Suandao, membuat para murid sekte Heng Yu terkesima dan berdecak kagum. Binatang ilahi raksasa itu tak hanya membuat kagum tetapi juga mengerikan karena tubuhnya yang sangat beracun yang apabila terpapar sedikit saja maka nyawa pun bisa melayang. Wang Ling yang mendengar lipan raksasa telah hidup lebih dari 300 tahun merasa bahwa kedatangan binatang ilahi ini tepat waktu sesuai kebutuhannya. Aura kegelapan memenuhi area kedatangan sekte Suandao, namun di tengah aura keunguan muncullah satu bunga kampus. Astagfirullah, bunga kampus atau maksudnya bunga sekte si Eneng Liu Mei yang cantik dan rupawin. Di antara yang gelap muncullah yang bening, otomatis membuat murid-murid Heng Yu menjadi tersihir. Ditambah lagi di dalam sekte Heng Yu minim murid wanita yang bening-bening. Meskipun tidak sebening Tante Mendesak, tapi Eneng Liu Mei mampu membuat para murid lelaki terpana dan menelan ludah mereka. Ternyata sensasi menggoda iman tadi adalah teknik sihir yang akhirnya dipatahkan oleh Master Dao Su.
Gadis cantik berbaju ungu itu mengakui dirinya memiliki akar spiritual air tunggal yang mengklaim tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari teknik daya pikatnya yang menghanyutkan. Dirinya merasa aneh melihat Wang Lin meskipun masih di tahap kondensasi Qi tingkat 1, tetapi dia yang tercepat bisa sadar dari pengaruh teknik sihirnya. Master Daosu merasa teknik pemikat yang dipelajari oleh Liu Mei bukanlah aliran yang benar dan langsung dibantah oleh tetua Jin Gule yang membela muridnya. Pernyataan itu diikuti sindiran oleh tetua lain bahwa Sekte Heng Yu penuh akan murid pecundang yang kualifikasinya tidak jelas. Ketua Sekte Heng Yu, Master Huang Long, menutup percakapan dengan tantangan untuk melihat kualifikasi sebenarnya dari murid-murid pada kompetisi pertukaran 3 hari mendatang. Master Daosu memberikan tugas kepada Wang Zhou untuk melayani murid-murid Sekte Xuan Dao. Mendapat tugas yang penting, Wang Zhou mencari amannya dengan melimpahkan tugas yang berbahaya, yaitu memberi makan binatang ilahi lipan kaki 1000 beracun kepada Wang Lin. Tugas berbahaya ini kebetulan sesuai dengan apa yang Wang Lin butuhkan, dan dengan senang hati dia menerimanya. Di tengah malam, Abah Situnan memberikan pengarahan dan menekan racun kepada tubuh muridnya tersebut, tetapi hanya bisa dalam waktu terbatas sehingga Wang Ling harus beraksi cepat mendapatkan racun dari monster lipan ganas. Sambil bismillah, Wang Lin pun mendekati monster lipan kaki 1000 yang tengah beristirahat. Wang Lin mengeluarkan umpan rusa spiritual yang dijadikan santapan malam monster lipan yang akhirnya sukses diterkam oleh monster. Tanpa disadari, makan malam telah diberi obat tidur sehingga sekejap kemudian monster lipan kehilangan kesadarannya. Dengan deg-degan campur keringetan, Wang Lin mengambil beberapa tetes racun dari gading lipan dengan pelan-pelan supaya tidak membangunkannya. Tapi tiba-tiba, setelah lolos dari kejaran lipan ganas yang murka, Wang Lin segera meminum habis racun yang sudah dia ambil dengan penuh perjuangan. Dan racun pun bertarung melawan racun di dalam tubuh Wang Lin. Sensasinya bikin mules, bikin kram, dan buntutnya dia pun muntah darah. Ternyata sifat racun dari lipan terlalu keras. Dengan tekad kuat menahan rasa sakit, Wang Lin terus berjuang mengatasi kerasnya racun dan berjanji tidak akan mati karena ingin menyelamatkan masternya keluar. Abah Situnan terharu dengan tekad dan kebaikan hati sang murid mengarahkan Wang Lin untuk mulai mencoba mengeluarkan ilmu bela dirinya. Ternyata Wang Lin mengalami bos luar biasa guys, dari level 1 kondensasi Qi upgrade per tahap hingga menjadi tingkat 14. Abah Situnan pun dibikin terkejut dengan peningkatan level sebegitu drastis kepada diri Wang Lin. Kondisinya yang membagongkan membuat Wang Lin pun bertanya-tanya mengapa tiba-tiba menjadi overpower, dan gurunya pun mengatakan anggap saja itu hoki, yang penting dia semakin kuat. Belum selesai bersyukur, murid-murid Sekte Xuan Dao datang beramai-ramai mencari Wang Lin, mempertanyakan keadaan lipan kaki 1000 yang tiba-tiba menjadi lemah tak berdaya, menganggap pasti ada kaitannya dengan Wang Lin yang bertugas memberikannya makan. Satu senior melancarkan serangannya ke arah Wang Lin yang kemudian ditangkis oleh Master Sun yang menasihati para murid Xuan Dao untuk tidak menyerang Wang Lin supaya menjaga reputasi Sekte Xuan Dao. Sambil memendam amarahnya, senior Sekte Xuan Dao menantang Wang Lin untuk bertemu di arena kompetisi pertukaran. Master Sun bertandang ke ruang Wang Lin dan mencoba mengorek informasi karena masih berada di kondensasi Qi tingkat 1 yang sebenarnya oleh Abah Situnan level kultivasi Wang Lin sudah disembunyikan agar tidak menjadi perhatian orang-orang yang tidak diinginkan. Master Sun memendam rasa curiga terhadap Wang Lin dan berpikir ada kaitan dirinya dengan kematian senior Liu Yusang beberapa saat yang lalu. Master Sun yang penuh siasat dan tipu daya menunggu Wang Lin sampai mencapai kondensasi Qi tingkat 3 agar bisa diterawang pikirannya karena dirinya mengincar pusaka yang ditenggarai dimiliki oleh Wang Lin. Akhirnya tibalah hari kompetisi pertukaran bela diri antara Sekte Heng Yu dan Sekte Xuan Dao. Dari kejauhan muncul si Eneng Limulan yang secantik bidadari, seorang murid elit dari Sekte Luo He. Bagaikan bidadari mengintip dari balik awan, Limulan dari kejauhan menyaksikan kompetisi antar dua sekte besar. Di hadapannya ditemani sang kakak. Sejurus kemudian naga biru menjulang ke angkasa, menikuk turun menuju ke arena kompetisi. Di atasnya berdiri
Gaga, ketua sekte Heng Yu, yang mengumumkan aturan kompetisi bergilir di mana pemenangnya adalah seseorang yang mampu bertahan sampai akhir di atas arena kompetisi, dan mengumumkan kompetisi dimulai. Arena kompetisi ditutup oleh formasi pelindung yang memisahkan arena kompetisi dari para penonton luar. Kompetisi dibuka dengan Zhang Kuang dari sekte Heng Yu yang pertama kali maju ke arena kompetisi dan disambut oleh Zhou Peng, murid agung dari sekte Xuandao. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Zhou Peng mengalahkan telak Zhang Kuang. Tetua sekte Xuandao yang meremehkan kemampuan murid-murid Heng Yu mengajukan penawaran bahwa cukup satu muridnya saja yang maju. Apabila ada murid-murid Heng Yu yang berhasil mengalahkannya, maka dia akan menjadi pemenang. Peserta dari Heng Yu selanjutnya adalah Lu Song yang mengeluarkan teknik pedangnya melawan Zhou Peng. Tetapi karena kultivasi yang kurang, dia pun kalah di tangan Zhou Peng. Melihat beberapa murid sekte Heng Yu kalah dari dirinya, membuat Zhou Peng takabur dan menyerang sembarangan, memecahkan formasi pelindung wilayah kompetisi yang menyasar ke arah penonton. Wang Lin melihat ayah ibunya di arena penonton dalam bahaya, bergegas turun tangan untuk menyelamatkannya. Melihat orang-orang sekte Heng Yu berada dalam bahaya yang disebabkan oleh murid elit sekte Xuandao, Wang Ling akhirnya turun tangan untuk meladeni murid tersebut yang seolah haus dengan kekuatan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Pada saat itu Wang Ling menyelamatkan orang-orang dari serangan berbahaya yang ditimbulkan murid sekte Xuandao, yang kemudian berlanjut pada sebuah baku hantam hidup dan mati antara dirinya dengan murid tersebut. Tanpa basa-basi, keduanya pun memulai pertarungan mereka, di mana saat itu murid sekte Xuandao akhirnya dibuat terkejut dengan kemampuan Wang Lin yang serangannya tidak meleset dan sempat mengenai tubuhnya. Tidak terima dirinya hampir dikalahkan oleh murid sekte Heng Yu bernama Wang Lin yang kekuatannya hanya terdeteksi di tingkat 6, murid sekte Xuandao yang sok jagoan itu pun akhirnya menjadi semakin kesal dan segera menunjukkan jurus tempur lainnya untuk melawan Wang Lin, di mana saat itu ia menggunakan jurus ular kobra untuk menyerang Wang Lin. Namun sayangnya jenis serangan ini pun tidak mempan untuk melukai Wang Lin, apalagi mengalahkannya. Alih-alih berhasil mengalahkan Wang Lin seperti harapannya, murid itu justru dibuat kelabakan oleh keganasan Wang Lin yang mampu menangkal serangan ular kobra tapi bukan ular Indosiar, bahkan membuat pemiliknya terluka untuk kedua kalinya. Di sisi lain, aksi luar biasa Wang Lin ini menarik perhatian semua orang yang hadir di lokasi pertandingan, yang kemudian menjadi penasaran dengan identitas Wang Lin sebagai salah satu murid sekte Heng Yu yang kurang terkenal. Setelah mengamati dengan seksama, mereka pun akhirnya menyadari bahwa sosok hebat alias pahlawan muda yang sedang unjuk kemampuan di hadapannya tidak lain dan tidak bukan adalah seorang murid yang dulu sering digosipkan diterima di sekte Heng Yu melalui jalur percobaan bundir, bukan jalur orang dalam ya. Sementara itu murid sekte Xuandao dibuat panas dingin gemetaran ketika akhirnya Wang Lin menunjukkan kekuatan aslinya yang sudah mencapai tingkat 14. Sadar bahwa sosok di hadapannya itu bukanlah lawan yang sepadan, murid itu pun berusaha melarikan diri dari Wang Lin, tapi sayangnya aksinya itu digagalkan dengan Wang Lin yang lantas membuat perhitungan supaya murid itu kena mental. Melihat salah satu murid andalannya dikalahkan oleh murid sekte Heng Yu, tetua sekte Xuandao lantas turun tangan untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Wang Lin. Tapi untungnya niat kurang bijak tetua itu pun digagalkan oleh tetua sekte Heng Yu yang kemudian mengingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam di wilayah sekte Heng Yu. Pada akhirnya para tetua sekte Xuandao pun hanya bisa menurut dan menghormati semua kebijakan yang berlaku di sekte Heng Yu. Tak lama setelahnya, tetua sekte Heng Yu kemudian mengumumkan bahwa pertandingan antar sekte kali ini dimenangkan oleh sekte Heng Yu. Kemenangan itu pun akhirnya membuat Wang Lin naik status menjadi murid batin yang kemudian disambut sukacita oleh para rekannya. Setelah pertandingan itu dinyatakan berakhir, para tetua sekte Xuandao beserta murid-murid andalannya segera angkat kaki meninggalkan sekte Heng Yu setelah terlebih dulu meminta maaf atas keributan yang sempat terjadi. Begitu juga dengan Li Muwan serta kakak seperguruannya yang juga ikutan angkat kaki sebelum kehadirannya disadari oleh orang-orang. Sementara itu Wang Lin mengejar kedua orang tuanya yang sudah mau pulang untuk sekedar melepas rindu karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Pada saat itu Wang Lin diberi
kantong perbekalan yang dibawa ibunya dari desa untuk persediaan Wang Lin selama tinggal di Sekte Hengyu. Barang-barang itu pun diberi balasan mutiara giok oleh Wang Lin yang kemudian diberikan kepada ayahnya. Setelah pertemuan mereka dirasa cukup, Wang Lin pun berpisah dengan kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian Sekte Hengyu digemparkan dengan kedatangan sesepuh Sekte Suandao yang bernama Biao Nanzi yang kedatangannya untuk memperingatkan agar seluruh penghuni Sekte Hengyu segera angkat kaki meninggalkan tempat tersebut. Hal ini dikarenakan pemilik serta semua leluhur Sekte Hengyu telah tewas di medan perang sehingga kepemilikan puncak gunung tempat Sekte Hengyu berdiri akan diambil alih olehnya. Tidak terima tempat kebanggaannya akan dikuasai apalagi dihancurkan oleh pihak lain, para tetua Sekte Hengyu pun sekuat tenaga mempertahankan tempat mereka dengan segera membuat formasi pelindungan gunung. Selagi para tetua bahu-membahu membuat formasi pelindung gunung, Wang Lin yang baru keluar kamar dan menyadari betapa gentingnya situasi di luar akhirnya diminta untuk mengikuti tetua Sun menuju kamarnya. Pada saat berduaan di dalam kamar, tetua Sun membujuk Wang Lin untuk meminum teh ramuannya yang telah dicampur bahan-bahan berbahaya untuk mencelakai Wang Lin. Tapi untungnya Wang Lin menolak minuman tersebut karena telah menduga bahwa di dalamnya pasti terkandung zat-zat yang bisa menghambat proses kultivasinya seperti zat beracun yang terkandung dalam pil yang pernah diberikan tetua Sun sebelumnya. Masih ingat kan? Karena niat buruknya telah ketahuan oleh Wang Lin, akhirnya tetua Sun tidak berpura-pura baik lagi dan segera mengikat Wang Lin dengan menggunakan formasi pengikat roh. Sementara itu situasi di luar kamar semakin genting saja, di mana saat itu sesepuh Sekte Suandao mulai merusak formasi pelindungan yang dibuat oleh para tetua Sekte Hengyu. Hal ini pun memaksa para tetua Sekte Hengyu untuk melakukan tindak penyelamatan yang lebih cepat lagi, di mana semua murid diminta untuk cepat-cepat turun gunung meninggalkan gedung Sekte Hengyu. Sementara untuk memperlambat aksi perusakan formasi pelindung, salah satu tetua Sekte Hengyu yang punya julukan Naga Kuning secara terang-terangan melawan sesepuh Sekte Suandao. Tapi karena tingkat kekuatan mereka tidak sebanding, upaya yang dilakukan oleh tetua itu pun tidak berhasil dan justru malah membuat tubuhnya terluka. Melihat beberapa tetua Sekte Hengyu sudah terluka parah, para murid elit atau murid inti Sekte Hengyu langsung ambil tindakan untuk melakukan perlawanan secara massal terhadap sesepuh Sekte Suandao alias Biao Nanzi. Tapi meski begitu, upaya perlawanan mereka tidak berguna sama sekali karena sudah jelas bahwa kekuatan sosok yang mereka lawan sangatlah jauh lebih kuat dibanding mereka. Hingga pada akhirnya semua orang di Sekte Hengyu harus terima kenyataan bahwa formasi pelindungan yang mereka buat berhasil diluluhlantahkan oleh sesepuh Sekte Suandao. Kembali ke tempat Wang Lin berada, kini tetua Sun sedang berusaha memaksa Wang Lin untuk menunjukkan benda pusaka pembawa keajaiban untuk diserahkan kepadanya. Tetua Sun bahkan sampai berani menggeledah sendiri apa yang ada di pakaian Wang Lin, tapi sayangnya ia tidak mendapatkan apa-apa dari balik pakaian Wang Lin. Demi mendesak Wang Lin supaya mau menyerahkan benda tersebut, Wang Lin pun dibuatnya kesakitan dalam menahan serangan yang dibuat oleh tetua Sun. Tepat saat Wang Lin berteriak kesakitan dan hampir kehilangan kesadaran, saat itulah Abah Situnan berusaha menyadarkan Wang Lin dan membantunya untuk tetap terjaga hingga tiba-tiba tiba-tiba saja tetua Sun mendadak kaku dan gak bisa gerak bagai patung. Situasi itu pun tentu saja membuat menjadi panik karena tidak mengerti apa yang terjadi kepada tubuhnya. Tetua Sun lebih panik lagi ketika melihat bahwa Wang Lin berani memaksanya untuk melepaskan tubuhnya dari formasi pengikat roh yang ia buat. Bahkan sekarang Wang Lin berani buka-bukaan terkait rencana pembalasan yang akan ia tunjukkan kepada tetua Sun, di mana ternyata ia telah diam-diam meracuni tetua Sun sebagaimana dirinya pernah diracuni lewat sebuah pil. Dan karena tetua Sun kembali mengusiknya dari kedamaian, Wang Lin pun terpaksa bertindak lebih jauh dengan melakukan penyerangan fisik terhadap tetua Sun hingga tumbang. Sementara itu di sisi lain, Sekte Hengyu di luar sana sudah porak-poranda akibat pertempuran para tetua yang gagal mempertahankan formasi perlindungan Sekte Hengyu. Keadaan ini pun secara tidak langsung menyatakan bahwa Sekte Hengyu kalah dan kepemilikannya resmi diambil alih oleh Sekte Suandao. Sesaat kemudian para tetua Sekte Hengyu pun meninggalkan tempat tersebut, tapi tidak dengan sebagian besar murid Sekte Hengyu yang saat itu langsung direkrut oleh para tetua Sekte Suandao. Akhirnya keputusan para murid itu pun membuat
tetua sekte Hengyu kecewa dan hanya bisa merelakan murid-murid kesayangannya diambil alih. Kembali kepada Wang Lin, kini ia yang baru menyelesaikan urusannya dengan tetua Sun akhirnya keluar ruangan dan melihat sendiri bagaimana penampakan porak-poranda yang terjadi di sekte Hengyu. Situasi ini pun akhirnya membuat Wang Lin berani mengambil keputusan besar di mana ia memutuskan untuk tidak buru-buru bergabung dengan sekte manapun, melainkan ingin lebih cepat lagi dalam meningkatkan kultivasinya yang tentunya disertai arahan dari Abah Situnan. Mendengar keputusan ini, Abah Situnan pun merasa senang karena akhirnya bisa mendapati bocah didikannya mengalami semacam pencerahan hidup. Singkat cerita, 4 tahun berlalu, 2 murid sekte Hengyu yang sekarang udah pindah perguruan ke sekte Suandao sedang berkeliling di sekitar Gunung Lusan dengan tujuan untuk mencari binatang kristal hitam untuk pelatihannya. Pada saat mereka mendarat di sebuah tempat, murid bernama Chang Hao merasakan adanya napas spiritual di dekatnya yang menandakan bahwa tidak jauh dari sana pasti ada seseorang yang sedang berlatih atau berkultivasi. Tak mau dianggap sebagai pengganggu yang lancang datang ke sembarangan tempat, kedua murid itu pun lantas segera meminta maaf sambil mengatakan bahwa dirinya tidak punya maksud apa-apa dan hanya sekedar lewat saja.